Audio Jungle. Di sini saya akan membahas mengenai studi kelanjutan dan studi sosiometrik. Materi yang pertama yaitu 1. Studi kelanjutan. Studi kelanjutan adalah suatu proses di mana penerapan pengetahuan seseorang untuk menyusun rencana secara sistematik berkaitan dengan pendidikan lanjutan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Contoh dari studi kelanjutan adalah setelah kita lulus dari sekolah menengah atas, kita akan mengambil keputusan ke masa depan. Biasanya setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, akan menyelesaikan ke studi perguruan tinggi. Untuk melakukan pemilihan jurusan pada masa pemulihan jurusan seseorang dapat membuat keputusan dengan segera, konkret, dan realistis sehingga pekerjaannya di masa depan menjadi seorang bertanggung jawab dan konsekuen. Pemilihan jurusan ini merupakan salah satu bagian dari perencanaan karir siswa. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian kelanjutan. Yang pertama, digunakan untuk menilai keberhasilan program tertentu. Merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan penilaian. Yang kedua, dalam dunia pendidikan diutamakan program yang berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu. Penekanan pendidikan dibandingkan dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu untuk transfer ilmu dan keahlian. Nah, materi yang kedua yaitu studi sosiometrik. Apa itu yang dimaksud studi sosiometrik? Sosiometrik adalah suatu metode pengumpulan serta analisis data mengenai pilihan, komunikasi, dan pola antar individu dalam kelompok. Dapat dikatakan bahwa sosiometri adalah kajian dan pengukuran pilihan sosial. Dalam kelompok kerja, sosiometri dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi konflik dan meningkatkan komunikasi, karena kemungkinan kelompok untuk melihatnya dirinya secara objektif dan menganalisis dinamika tersendiri. Sosiometri juga digunakan sebagai alat untuk mengukur hubungan sosial pada anak-anak dan orang dewasa dengan berbagai konteks sosial. Selanjutnya, beberapa contoh pertanyaan sosiometrik. Yang pertama, dengan siapakah Anda ingin bekerja sama? Contohnya, kita bekerja sama dalam bermain, berdiskusi, dan lainnya. Yang kedua, siapakah dua orang di dalam kelompok ini yang paling Anda sukai atau paling tidak Anda sukai? Contohnya, kelompok usia, kelas, klub, dan lainnya. Yang ketiga, siapa 3 siswa terbaik atau terburuk di kelas Anda? Contohnya, hasil nilai ujian di kelas pasti ada yang terbaik dan terburuk. Kurang lebihnya seperti itu. Audio Jungle.